Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrea Fauzan Pramudia, NPM 223435610. Kita dari kelompok Kapibara ingin menjelaskan tentang konstruktor dalam program Java dalam aplikasi BlueJ. Di sini apa sih konstruktor di Java? Di sini ada 3 metode. Yang pertama adalah metode khusus untuk inisialisasi objek. Konstruktor bukanlah metode biasa, melainkan blok kode khusus secara otomatis dipanggil ketika sebuah instance dalam kurung objek itu menggunakan operator new. Terus yang kedua ada aturan penamaan dan tipe pengembalian. Wajib memiliki nama yang persis sama dengan nama kelas yang tempat didefinisikan. Terus selain itu konstruktor tidak memiliki tipe pengembalian karena tujuannya adalah mengembalikan instance kelas itu sendiri. Terus yang ketiga ada peran utama inisialisasi. Fungsi utamanya adalah untuk menginisiasi nilai awal untuk variabel instance dalam kurung atribut dari objek yang baru dibuat. Terus juga memastikan objek berada dalam keadaan yang valid dan siap digunakan secara instansiasi. Baik, saya lanjutkan. Saya Aga Maharaka Aditya dengan NPM 2023435640. Fungsi utama konstruktor adalah membangun fondasi objek. Bisa dilihat di sini ada penyiapan nilai awal yang kritis dan juga menjamin kesiapan objek sama mengatur nilai default konsisten. Jadi konstruktor itu adalah gerbang pertama sebuah objek. Kualitas objek sangat bergantung pada bagaimana konstruktor menjalankan tugas inisialisasinya. Jadi konstruktor ini perlu dalam program. Kalau misalkan program itu nggak ada konstruktor, itu akan nggak bagus, jadi kayak setengah-setengah seperti itu. Ya, saya ingin melanjutkan slide yang berikutnya. Saya Reza Septian. Saya ingin menjelaskan jenis konstruktor di Java, fleksibel inisialisasi. Java menawarkan 3 jenis konstruktor utama yang memungkinkan pengembangan untuk menyesuaikan cara objek dibuat dan diinisialisasi. Yang pertama ada konstruktor default, NoRG. Konstruktor tanpa argumen. Jika Anda tidak mendefinisikan konstruktor sama sekali, Java akan menyediakan konstruktor default implicit yang kosong. Jika Anda membuat konstruktor sendiri, konstruktor default implicit akan hilang dan Anda harus mendefinisikan secara implicit jika diperlukan. Yang kedua, konstruktor parameterized. Konstruktor ini menerima 1 atau lebih parameter input. Parameter ini digunakan untuk menetapkan nilai khusus ke atribut objek pada saat instansiasi, memberikan kontrol penuh kepada pemrograman atas keadaan objek jadwal. Ini ada contohnya yang public class saya. Nah, yang ketiga konstruktor overloading. Ini adalah kemampuan untuk memiliki beberapa konstruktor dalam satu kelas, selama masing-masing memiliki daftar parameter yang berbeda, jumlah atau tipe data berbeda. Ini memberikan fleksibilitas untuk membuat objek berbagai cara. Misalnya dengan atau tanpa semua atribut yang ditentukan. Contoh konstruktor untuk instalasi penuh dan konstruktor lain hanya instalasi minimum. Selanjutnya, nama saya Saiful Anan, NPM 223435616. Berikutnya adalah langkah-langkah membuat konstruktor default di BlueJ. Yang pertama, di sini kita bisa buat kelas baru dulu ya di BlueJ dengan mengklik tombol new class dengan berikan nama kelas, misalnya kelas produk. Kelas produk kita buat. Setelah itu kita buka editor kode. Nah, setelah buka editor kode, klik ganda pada ikon kelas produk untuk membuka editor kode. Definisikan atribut kelas variabel instance. Kemudian setelah itu definisikan konstruktor default dengan cara tulis konstruktor tanpa argumen.
disinilah kita menetapkan nilai awal. Misalnya mengatur harga ke 0 dan nama ke belum ada nama. Setelah itu kita bisa kompilasi dan uji. Setelah semua konstruktor sudah dibuat, kita bisa mengkompilasi kode program tersebut. Nah, kompilasi kelas, kemudian klik kanan pada ikon kelas di BlueJ dan pilih opsi untuk membuat objek baru. Objek yang dihasilkan akan otomatis menggunakan nilai default dari konstruktor. Oke, saya lanjut. Menggunakan nama saya bisa tercd npm 2023 4350633. Saya akan lanjut untuk slide berikutnya adalah menerapkan konstruktor parameteris untuk kustomisasi. Konstruktor parametris sangat penting untuk menciptakan objek yang unik dengan data spesifik sejak awal, menghilangkan kebutuhan untuk memanggil setter secara terpisah. Definisi parameter: konstruktor menerima parameter yang sesuai dengan tipe data, atribut yang ingin diinisialisasi. Parameter ini biasanya digunakan untuk menyalin nilai input ke variabel instan kelas menggunakan kata kunci this untuk menghindari ambiguitas. Kode parameters: public produk, string input nama, integer input harga, tutup kurung, terus this titik nama sama dengan input nama, this titik harga sama dengan input harga. Instansiasi di BlueJ: saat menggunakan objek di BlueJ, Anda akan diminta untuk memasukkan nilai untuk input nama, string, dan input harga atau integer. Memastikan objek dibuat dengan data yang valid dan spesifik. Nama saya Ardika Julianto dengan NPM 2023 4350607. Berikut implementasi kode konstruktor dari sintaks yang ada di gambar ini ya. Ada dua sintaks konstruktornya, terletak pada tambah stok dan juga kurangi stok nih. Oke. Enggak, udah begitu doang gua mah. Berarti ini slide-nya udah lanjut. Saya melanjutkan dari Ardika yang tadi. Saya David Tomamase dengan NPM 2023-500-661. Jadi kesimpulan dan praktik terbaik konstruktor itu adalah selalu mendefinisikan secara eksplisit, gunakan disk untuk kejelasan, manfaatkan konstruktor chaining, dan tambahkan validasi. Java menyediakan konstruktor default, mendefinisikan konstruktor Anda sendiri, memungkinkan Anda untuk mengontrol inisialisasi dan mencegah ambiguitas ketika konstruktor parameterize ditambahkan. Untuk disk, saat parameter konstruktor memiliki nama yang sama dengan variabel instance, misal disk.nama sama dengan nama. Ini adalah praktik standar dan meningkatkan keterbacaan kode. Gunakan disk untuk memanggil konstruktor lain dalam kelas yang sama untuk mengurangi redundansi kode. Pastikan panggilan disk adalah pernyataan pertama dalam konstruktor. Jika memungkinkan, sertakan sedikit logika validasi di dalam konstruktor untuk memastikan bahwa nilai yang diberikan masuk akal sebelum objek diinisialisasi. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sekian.